Selamat pagi Indonesia. Topik kita pada pagi hari ini itu adalah sekali lagi mengenai hutang ya. Kalau kita lihat diskusi kita lihat isu hutang Indonesia itu kan, pada posting saya lalu ada komentar dari beberapa orang ya, yang saya kira komentar mereka tahu bahwa mereka berkomentar salah ya. Artinya berkomentar salah itu mendiskreditkan pemerintah ya, seperti yang dikatakan Bapak Yusuf Kala ya, bermacam-macam ya, juga AHY ya, mengenai bermacam-macam ya, sehingga ya, dalam diskusi saya pada saat yang lalu ya, kita belum menyentuh ya, wah ini sudah aturannya itu sesuai dengan PDB ya, tidak lebih 60%. Nah terus sekarang ada pertanyaan ya, dari itu ada yang mengatakan ya, beberapa yang mengatakan ya, sudah mengkhawatirkan ya, dan meragukan kemampuan pemerintah untuk membayarnya ya. Kemudian tetapi pemerintah mempunyai aturan main ya, yaitu undang-undang ya. Nah, ini ada beberapa istilah ya, beberapa istilah nanti akan kita bahas ya, best practices ya, dan prinsip kehati-hatian ya, prudent ya, prinsip kehati-hatian. Saya sampai istilah-istilah ini adalah istilah yang belum saya ketahui, tidak umum ya, sering saya dengar tetapi saya tidak tahu definisi tepatnya apa ya. Nanti akan kita kita kupas ya sedikit. Sekali lagi saya bukan ahli ekonomi ya. Hal yang penting yang perlu difahami bahwa utang ya, digunakan untuk rangka mendukung pembangunan nasional ya, dan sudah diakui dan disepakati bersama ya. Jadi ini sudah dianukan ya, sudah dilaporkan, sudah disetujui ya oleh bersama-sama ya, disepakati lah antara pemerintah dengan DPR ya, ketika membahas dan menetapkan APBN ya. APBN aja saya lupa itu apa namanya, singkatannya ya. Saya cuman tahu BN-nya belanja negara. Waduh, anggaran ya pengennya apa saya juga nggak tahu gitu ya. Nah itu sebabnya karena kita sering terlalu awam ya tentang hal-hal seperti itu. Oh yang APBN itu adalah yang disiapkan itu ya, yang diusulkan pemerintah ya, gitu ya. Jadi untuk anggaran belanja negara ya. Jadi itu ya sementara ya. Kemudian pembangunan nasional itu kan membutuhkan dana ya, dana yang tidak sedikit ya, yang termasuk dalam APBN ya. Sumber pendapatan mendanai pengeluaran APBN ya, berasal dari penerimaan negara ya, dan penerimaan pembiayaan. Sampai saya pikir apa ini, ada pembiayaan negara, ada penerimaan pembiayaan ya, yang dari yang berasal dari penerima utang ya, sedangkan penerimaan pembiayaan dan lain-lain berasal dari penerima utang ya. Saya melihat ada dua artikel ya, dua acuan saya. Pertama saya membuka ya statistik utang luar negeri Indonesia ya, itu volume berapa ini, 29 Mei 2023 ya. Kemudian saya ada membaca satu artikel bagus sekali ya, itu memahami utang pemerintahan ya. Ini orang Kementerian Keuangan tetapi dia adalah seorang Kakanwil DJKN ya, Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat ya, Bapak Edward UP Nainggolan. Banyak sekali ya contoh, meskipun contohnya adalah untuk untuk tahun 2020, tapi masih sangat relevan ya. Jadi terima kasih buat Bapak Edward, ini ya
saya dengan kelompok saya ini belajar, ya. Karena apa? Kita belajar karena setelah kita diskusikan yang lalu tentang PDB, ya, kok tidak tersentuh sama sekali ya, ada ini ya, coba ya. Dari diskusi yang lalu, isu utang pemerintah, kita sudah tahu, ya. Kita tahu pembangunan nasional butuh uang, ya, butuh pembiayaan, ya. Kemudian penerimaan negara berasal dari pajak, ya. Kemudian sebentar. Pembangunan nasional itu sumber pendapatan pemerintah itu ya untuk mendanai pengeluaran APBN berasal dari penerimaan negara dan penerimaan pembiayaan. Tadi saya katakan ya, penerimaan negara berasal dari pajak, ya, satu ya pajak ya kita ya sebagai warga negara Indonesia membayar pajak ya. Kemudian penerimaan negara bukan pajak, PNBP sudah sering saya dengar, tetapi apa ini? Ya, kemudian ada lagi yang disebut dengan hibah. Wah, apalagi nih? Saya seakan-akan tahu ya bahwa hibah itu adalah apa ya? Ya sudah, bukan hutang, kamu diberikan, ya, kamu diberi, ya. Dan itu memang benar. Ya, hibah itu semacam hadiah. Ya. Kemudian nanti PNBP, ya, kita lihat ya penerimaan negara bukan pajak, ya. Jadi artinya apa ya? Kok ada penerimaan negara bukan pajak itu ya? Secara spesifik ya, penerimaan negara bukan pajak itu merupakan seluruh penerimaan ya yang diterima pemerintah pusat, namun bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Ya. Penerimaan dibuat langsung dari yang melakukan pembayaran atas layanan atau pemanfaat sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Ya. Jenis-jenis yang termasuk PNBP adalah penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya, ya, penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, ya. Selanjutnya penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, ya. Kemudian penerimaan dari pengelolaan barang milik negara, ya. Kemudian ada lagi penerimaan berupa hibah yang merupakan hak negara. Nah itu, ya, itu yang dimasukkan dengan PNBP itu. Ya, kalau perlu nanti kita akan bikin suatu diskusi khusus mengenai itu, ya, supaya kita bisa membedakan. Ya. Baik, kalau kita tinjau antara tahun 2015 sampai 2021 ya, pengeluaran APBN meningkat. Nah, ini saya dapatkan yang dari tadi ya, dari Bapak siapa tadi ya, yang dari Kalimantan Barat itu Pak Edward, ya. Pak Edward siapa ini? Nenggolan, ya, saya UP-nya nggak tahu. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa ya, antara 2015 sampai 2021 pengeluaran APBN itu meningkat sebesar 1.806 triliun pada tahun 2015 menjadi 2.750 triliun pada 2021. Ya. Nah, perlu kita ketahui dana sebesar itu untuk apa, gitu ya. Yang pertama untuk belanja pemerintahan pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Ya. Belanja pemerintahan pusat dialokasikan kepada kementerian dan lembaga. Ya, kementerian Anda tahu ya, kementerian mengurusi sosial, keuangan dan sebagainya, itu juga butuh dana untuk pengelolaan. Kemudian transfer ke daerah dan dana desa, ya. Dana yang ditransfer ke pemerintah daerah ya, dalam rangka istilah di sini pelaksanaan desentralisasi fiskal. Ya, coba di review kembali apa itu fiskal ya dari kita yang lalu, dan ya, menjadi pendapatan pemerintah daerah ya bersangkutan. Ya. Baik, terjadi perubahan signifikan ya, dalam postur APBN ya selama 2015 sampai 2019 seperti yang disebutkan tadi. Ya. Defisit APBN sekitar 1,82%. Ya. Ini kalau tidak salah yang saya
kita diskusikan di Undang-Undang ke-7 ya, Undang-Undang nomor 7 ya, Kementerian Keuangan, saya lupa, coba Anda lihat ya. Di sana ada aturan hutang terhadap PDB, ya, nanti lebih dari 60%. Nah, defisit APBN itu tidak boleh lebih besar dari 3%. Ya, kita lihat defisit APBN itu 1,82 itu pada 2015, ya, sampai defisit APBN sekitar 0,82% sampai 2,59% dari produk domestik bruto. Ya. 2018 dan 2019 mencapai titik terendah, yaitu terendah kalau besar sekali defisitnya ya, itu 1,82 sampai 2,20%. Ya, bukan besar ini ya, makin ya, masih jauh di bawah 3% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Ya. Mencapai titik terendah ya, 1,82% sampai 2,20%. Ya. Kemudian peningkatan defisit APBN tahun 2020 dan 2021 sebesar 6,34% dan 5,7%. Ya. Tahun 2020 6,3%, 2021 5,7%. Tadi dikatakan tidak boleh lebih dari 3%. Nah, ini sudah gawat ya. Ya, itu mengerti, kita untuk mengerti ya. Ini sebabnya disebabkan karena penurunan pendapatan negara karena terjadinya COVID-19, corona, pandemi ya. Ya, jadi kegiatan ekonomi menurun, pendapatan negara juga menurun. Ya, padahal pembiayaan negara tambah tinggi. Ya. Kenaikan belanja itu kan apa? Itu kesehatan. Ya. Terus perlindungan sosial mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Ya. Atau social safety net, ya. Kemudian ada lagi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN atau PEN. Ya. Pendapatan negara pada 2020 adalah sebesar 1.647,8 triliun ya, tahun 2020 dan 1.743,6 triliun pada 2021, jauh di bawah tahun 2019 sebelum pandemi ya. Yang didapatkan itu adalah 1.960 triliun ya. Sementara belanja negara itu adalah, ini semua kita bicara mengenai hutang ya. Jadi kita lihat hutang, arahnya nanti ke hutang pemerintah gitu ya. Bisa nggak bayar? Nah, itu kuncinya ya. Tahun 2021 sebesar 2.750 triliun itu belanja negara ya. Yang sebelumnya adalah lebih kecil, tahun 2019 adalah 2.309,3 triliun ya. Penurunan pendapatan negara dan kenaikan belanja negara ini mengakibatkan meningkatnya defisit ya. Belanja negara ini mengakibatkan meningkat defisit. Untuk menutup defisit, pemerintah melakukan pinjaman. Nah, ini mulai kita bicara tentang utang negara ya. Utang tersebut merupakan bagian dari instrumen fiskal. Ingat ya, instrumen fiskal pernah kita bicarakan ya. Ini adalah istilah baru buat saya, sering mendengar tapi tidak mengerti artinya, tapi sudah kita bahas pada posting beberapa saat yang lalu ya. Jadi ini utang untuk mendanai pembangunan nasional ya. Dari laporan keuangan pemerintahan pusat ya, tahun 2020 ya, dan telah diaudit oleh BPK ya, dan dianggap wajar tanpa pengecualian, posisi pinjaman pemerintah pusat sebesar 6.079,17 triliun. Pertanyaannya, apakah utang pemerintah di atas itu aman? Mulai ya. Jadi artinya mulai sesuai dengan judul yang saya tuliskan di Tamil, kita harus paham gimana ini. Ya. Tadi kalau orang mengatakan hutang, wah mengerikan, kita juga panik juga ya. Sementara kita mendengar, oh aman, benar apa aman? Nah, kita sekarang mencoba mengerti. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama,
ya. Rasio utang pemerintah adalah maksimum 60%. Nah, ini yang kita diskusikan ya dari PDB, ya. Posisi utang pemerintah 31 Desember tahun 2020 adalah, ya sekali lagi ini masih relevan ya, karena ini contoh yang sudah datanya sudah lengkap, ya, adalah 39,39% utangnya, ya, 39,39% dari PDB ya, artinya masih jauh dari ketentuan yang 60%, ya. Jadi belum kita kita pahami bener lah ini, apa bener aman gitu ya. Kemudian kedua, porsi utang pemerintah 85,89% dalam bentuk surat berharga negara. Jadi hutang keseluruhan itu 85,85% itu bentuknya surat berharga negara rupiah. Ya, untuk mudahnya saya katakan itu ya. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan dan peran masyarakat dalam pembangunan serta meminimalkan risiko. Ya, kalau pinjam dari luar negeri, dolarnya berubah-ubah, risikonya tinggi. Ya. Utang pemerintah didominasi rupiah untuk meminimalkan risiko terhadap fluktuasi nilai tukar, ini ya, ya, dan mengoptimalkan sumber daya domestik, ya, punyanya sendiri, ya, warga negara Indonesia sendiri. Keempat, diversifikasi portofolio utang yang meningkatkan efisiensi utang, ya, ya, biaya dan meminimalkan, jadi diversifikasi portofolio utang yang meningkatkan efisiensi utang, ya, biaya dan meminimalkan risiko. Kelima, porsi pinjaman jangka panjang melebihi 90%. Jadi tidak pinjam 1 tahun kembali, 1 tahun kembali. Ini sudah pernah kita diskusikan ya. Ya. Pemerintah mempunyai kesempatan dan keleluasaan untuk mengambil kebijakan pembayaran utang. Ya. Jadi, waduh, nggak punya uang, mungkin tahun depan ya kita atur ya. Jangan sampai tahun depan kita tidak bisa bayar. Ya. Karena ini kelihatannya membayarnya itu tergantung pada ya nanti jatuh temponya kapan. Ya, sebelum jatuh tempo kita bayar, tetapi kita bisa menunda-nunda. Ya. Ya, itu saya katakan ada dalam mata kuliah yang saya bina, yang saya ampu, yaitu ekonomi teknik. Ya. Nah, sekarang posisi keuangan pemerintah menurut LKPP. Wah, ini ya, LKPP ini adalah lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Di mana ekuitas? Ya, ekuitas ini adalah aset bersih istilahnya ya. Jadi ekuitas itu juga diartikan sebagai modal ya, atau kekayaan ya, dihitung dari jumlah aset. Ada aset dikurangi dengan liabilities, liabilitas bahasa Indonesia ya. Apa itu? Kewajiban ya. Jadi utang saya 1 juta, tapi seluruh modal yang saya punya 2 juta. Nah, yang 1 juta itu adalah yang disebut dengan ekuitas ya. Nah, kita lihat kekayaan bersih pemerintah. Nah, ini ekuitas kekayaan bersih ya, ya, mencapai 4.473,2 triliun. Ya, artinya dari ada semua dari aset pemerintah yang ada, kemudian dikurangi kewajiban, ya, pembayaran bayar utang dan sebagainya, kita masih mempunyai ekuitas 4.473,2 triliun. Artinya aset pemerintah lebih besar dari utangnya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Nah, ini nanti akan jadi dasar perhitungan PDB. Ya, itu ya. Nah, jadi kita lihat ya, bahwa utang kita masih aman. Ya. Kemudian porsi terbesar aset pemerintah adalah aset tetap termasuk infrastruktur dan investasi jangka panjang, ya, jangka panjang yang mencapai 82,4% dari total aset. Ya. Hal ini menandakan pemerintah juga menggunakan APBN untuk memperoleh aset dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ya. Itu sedikit ya, sedikit yang kita diskusikan saat ini. Ya. Nah, saya tidak mau terlalu berat-berat ya, artinya supaya kita paham dulu. Ya, sementara kita lihat dari
catatan 2020 ya, ya adanya PDB, ya, kemudian ada equity dan sebagainya, kita tahu bahwa itu bisa dipegang. Ya, aturan 60% PDB bisa dipegang. Ya, terbukti dengan laporan yang kita lihat untuk tahun 2020. Ya, saya kira itu saya sebutkan lagi referensi saya, yaitu dari statistik utang luar negeri Indonesia volume 29 ya, Mei 2023. Ini dari Kementerian Keuangan. Saya download kemudian saya baca. Kemudian referensi saya yang satu adalah artikel dari Edward UP Nainggolan, ya, Kakanwil DJKN Kementerian Keuangan Kalimantan Barat. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih, selamat pagi Indonesia. Kita sukseskan pemilu 2024 Indonesia.